Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surganingsih. Saya dari Prodi PBSI 4A dengan NIM 2288201032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teks deskripsi beserta contohnya. Marilah saja kita simak. Oke, yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Dalam perjalanan bahasa Indonesia, jenis tulisan yang memiliki informasi yang lengkap dan terperinci dengan maksud memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu topik sering disebut sebagai teks deskripsi. Seperti namanya, teks deskripsi memberikan pemaparan yang menggambarkan situasi, objek, atau tempat secara sangat mendalam, sehingga membaca mendapatkan keterangan yang jelas. Pada akhirnya, tujuan teks ini agar penggambaran tentang suatu hal yang ingin disampaikan oleh penulis tersampaikan kepada pembacanya. Meskipun terlihat berlebihan, namun masing-masing penulis memiliki caranya masing-masing untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada pembacanya melalui teks deskripsi. Yang kedua itu ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi. Saat membuat teks deskripsi, penting sekali untuk menyematkan hal-hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Kegiatan ini disebut dengan proses identifikasi, di mana penulis biasanya mulai menentukan situasi, orang, dan benda yang ingin diceritakan kepada pembacanya. Jadi, sebelum si penulis membuat teks deskripsi itu, penting sekali untuk menentukan dan memilih objek mana yang ingin dia bagi ke pembacanya agar teksnya bisa tersampaikan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya ada klasifikasi. Setelah mendapatkan objek dan situasi yang ingin diidentifikasi, berikutnya penulis akan menentukan cara penyampaian pesan pada proses ini. Penulis akan mulai menyusun kalimat secara sistematis agar pembaca lebih mudah membayangkan maksud dari apa yang dia baca. Jadi setelah mendapatkan objeknya, segala proses sudah dilakuin. Nah, si penulis ini harus menentukan cara yang seperti apa untuk menyampaikan pesan dan bagaimana caranya agar si pembaca itu bisa paham dari apa yang dia baca. Nah, setelah melakukan identifikasi dan klasifikasi, selanjutnya penulis itu melakukan deskripsi. Setelah melakukan deskripsi dan klasifikasi, penulis akan memaparkan topik dengan cara memberikan gambar-gambar yang mendetail pada bagian-bagian yang ingin dibahas. Dengan demikian, pesan yang dituliskan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Dan selanjutnya, setelah itu penulis mulai menyampaikan topik dengan cara memberikan gambaran yang sedetail mungkin pada bagian yang ingin dibahas, karena tujuannya agar si pembaca ini paham. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang topik. Gambaran ini mengenai topik tersebut, di dalamnya situasi, orang, barang, hingga hal-hal abstrak. Selanjutnya, menjelaskan topik secara sangat mendetail seperti bentuk,
ukuran, warna, sifat, perwatakan, hingga pergerakannya. Tulisan umumnya bersifat subjektif karena merupakan pandangan personal penulis. Tujuan dan penggambaran topik tersebut agar pembaca melihat dan merasakan sesuatu. Selanjutnya ada teks deskripsi. Ada juga berdasarkan tujuannya. Ada teks deskripsi eksplanatory dan teks deskripsi sugestif. Kita bahas dulu yang deskriptif eksplanatory. Teks deskripsi jenis ini umumnya memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang umumnya sudah sering ditemui oleh pembacanya. Misalnya, menjelaskan mengenai objek, tempat, dan keadaan tertentu. Kalau teks deskripsi sugestif, teks deskripsi jenis ini bertujuan agar pembacanya menciptakan imajinasinya sendiri tentang objek, tempat, dan keadaan tertentu. Interpretasi terhadap topik bisa jadi sangat subjektif. Ada juga berdasarkan objeknya. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Penggambarannya objek menurut sudut pandang penulis. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Penggunaan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Penggambaran objek berdasarkan situasi yang benar terjadi tanpa menambahkan opini penulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.